juga sebenarnya simple aja, ditukar sama buff pun buat gue di awal tata pertama dengan kondisi hero-hero yang diambil sama Blacklist tadi yang strong fight banget, kayaknya boleh-boleh aja sih. Jadi strateginya ini harus dimatengin lagi, mau dibawa gimana gamenya. Dan ngomongin ke arah turtle ya, coba nanti kita bakal ngeliat dari segi lane of dawn, karena untuk di arah top lane itu sebenarnya ada Arlott yang punya sisi power yang cukup gede. Semisalnya nanti ada turtle, tapi dari Pai itu udah level 4, ini crowd control power dari Alter Ego bisa saja mendapatkan mereka turtle pertama loh. Masalahnya yang ngeri tuh lawan Gift dan Faramis, Pak. Gift Iya, Faramisnya ini itu dia. mau diapain gitu kan. Sementara Parsia pun kayak bisa ngebantu kalau seandainya mau nge-mirror ke arah bottom lane dan rotasi Renegade. Coba untuk ngebuka vision ke bagian depan, tapi bisa aman lah masih dari Nino. Oke, dan ada sedikit hook juga dari Rashi ke arah Gold Crab. Tapi sepertinya itu cuma hanya menilai saja karena tetap Hades lah yang akan mendapatkan Gold Crab tersebut. Cuma kalau kita lihat dari skill level, Sally Boy dan juga dari Hades ini sama-sama masih di level 4, jadi masih belum ada perbedaan. Tapi lihat bagaimana Pai sudah memposisikan dirinya sendiri di dalam bush di depan dari Turtle. Sedikit inisiasi datang ke arah Hades, hampir menghilang satu bar HP-nya. Dan inisiasi Turtle sudah mulai dimulai, tapi dari posisinya Sally Boy, posisinya kurang enak nih. Dia ada jauh di bawah. Pai pun melakukan inisiasi terlebih dahulu dan ternyata Turtle pertama pun masih bisa diambil oleh Lancelot itu sendiri. Mengingat Sally Boy masih melakukan buff di arah purple. Emang resikonya tinggi banget tadi. Kalau memang di fight itu yang tadi hitungan gua aja secara kasar, Shadow Kill ini bakal kebuang dengan satu altar. Ya. Habis itu posisinya jadi terexpose. Dia harus mundur pakai Quad Shadow dan itu cuma jatuhnya nge-delay. Sementara untuk dari arah gold lane kali ini tujuan mungkin dari teman-teman Alter Ego sudah ada Rasi juga yang sneaky picky di dalam bush. Dia ada Bloody Hunt juga, itu yang harus diperhitungkan pastinya sama Blacklist. Tapi ini kalau kita ngeliat dari segi goldnya, walaupun Turtle sudah diambil oleh Blacklist ya, ini masih diungguli loh gold gapnya oleh Alter Ego, walaupun perbedaannya benar-benar tipis banget di angka 200-100 gold saja. Ya karena sekarang memang hitungannya kayak gitu, nge-skip turtle ya, Ya. ditukar sama farming dari creep, itu akan lebih untung dari segi gold. Bedanya goldnya ini sharing buat yang dapetin turtle dan XP Personal. juga, sementara kalau buat yang nge-mirror itu dia dapatnya personal. Iya, individual banget. Tapi balik lagi, untuk dari rotasi Blacklist International sepertinya sedang menitik beratkan ke arah gold lane ya. Dari tadi kayaknya kalau nggak 2-3 player itu selalu ada di arah gold lane, sementara dari Alter Ego mereka mengambil ke arah universal lane. Dalam artian rotasi mereka nggak pernah terlalu tertitik beratkan di satu tempat saja. Bahkan untuk di arah Farsight tadi juga sempat roam juga ke arah top lane untuk melakukan clear wave minion di saat Pai lagi melakukan recall. Pindah ke arah mid lane, sudah mulai ada sedikit clear wave juga dari Blacklist International. Tapi sisanya kita masih belum melihat adanya inisiasi lebih lanjut lagi dari masing-masing tim. Tapi mungkin ini yang akan menjadi inisiasi besar-besaran. Karena Rasi pun juga sudah maju dan bahkan Veteran Strike pun dibuka begitu saja. Ada sedikit power datang dari Blacklist International. Tapi dengan ada Rasi langsung men-suppress ke arah Haji. Membuat Haji pun tidak bisa bergerak dengan cukup leluasa. 2 bar HP tersisa dari Rasi pun masih bisa pulang sepertinya. Belum terlalu berbahaya, tapi Pai di tengah sana melakukan defensive maneuver sendirian agar mid lane Tara tidak didorong oleh teman-teman dari Blacklist International. Lane diisi dengan baik, Alter Ego bisa bermain dengan macro play yang cukup oke. Mereka semua gerakannya tuh bersinergi. Walaupun 4 yang ada di bottom lane tadi dan sempat terpencar juga dari fightnya, tapi dari sisi lainnya tuh bisa disecure dengan lumayan aman. Masalahnya kali ini turtle kedua ya, turtle kedua bisa kalau memang mau dikontes, karena dari Sally Boy udah dapetin level yang cukup, mungkin perbedaan levelnya juga nggak ada sama HD, sama-sama level 7. Ya. Udilnya juga udah punya item awalan yang bisa ngebantu lah untuk ngasih damage. Oke, ini dia turtle yang kedua. Sudah mulai diinisiasi juga oleh Hades, tapi belum digigit oleh Resi. Di belakang sana udah ada Sally Boy juga, dan bahkan Pai pun sudah mulai maju. Veteran Strike pun dibuka untuk memberikan clear sedikit kepada teman-teman dari Alter Ego. Territorial sudah diambil oleh Sally Boy, tapi Hades dengan setengah darah tersisa. Apakah akan memaksakan? Tapi Pai pun mengeluarkan final slash-nya, dan ternyata Udil mendapatkan turtle yang kedua. First blood pun jatuh ke tangan Hades. Sementara di belakang sana Sally Boy melakukan yang namanya Shadow Kill, memberikan beberapa damage, tapi masih belum maksimal untuk menumbangkan satu player dari Blacklist International. Wah, untungnya Udil masih bisa lasit tadi dan udah jadi nih item baru dari Starlionnya. Sementara di arah mid lane coba dipaksa kali ini Edward dengan flickernya bisa dapetin 1 kill. 1 kill untuk Blacklist dan 1 kill untuk Alter Ego sebenarnya in total. Oke, tadi Starlion datang ke mana? Nino apa? Nino. Oh, Nino ya. Oke, iya betul sekali dari Nino sendiri, bahkan ditambah lagi dengan ada Magic Shoes ya, membuat dari segi zaman force-nya juga akan cepat untuk digunakan, nggak terlalu lama. Tapi untuk dari segi gold drift difference-nya mungkin akan ada perbedaan di arah XP dan juga di arah mid lane ya untuk teman-teman dari Alter Ego. Tapi push juga sudah mulai dilakukan di arah bottom lane, tapi langsung diinisiasi kembali dengan ada Nino dan bahkan ditarik dengan Renegade ke dalam turret. Masih bisa kabur dengan flickernya dan akhirnya tidak ada turret yang
ditekan oleh teman-teman dari Blacklist International di arah bottom lane sana. Tapi balik ke arah top lane, Edward dan juga Pai sudah mulai melakukan sedikit skirmish. Tapi masih bisa dihindarkan oleh Edward. Sebenarnya untuk di experience, jujur buat Edward ini bisa untuk nge-cut sebenarnya lebih efektif dan wow. Real time prediction ya berarti. 6% melawan 94% Lin. Jauh banget sih, Jauh tapi kondisi sekarang harusnya aman buat Alter Ego dan Vital Strike mengincar ke arah Oheb. Masih bisa diselamatkan dengan Alta, namun Celiboy yang siap untuk menyantap dari sisi belakang. Hades mulai terekspos posisinya, masih bermain dengan Shuriken dan kayaknya masih nggak mau overcommit. Dari Alter Ego juga dia tunggu timing yang lebih bagus lagi. Item power spike dari Celiboy juga sepertinya masih belum kekumpul sih. Jadi sepertinya seakan-akan dia tahu kalaupun memang ada power, Shadow Kill tuh bisa banget dihindari dengan satu taunter saja. Tapi balik lagi ini dia push di arah bottom lane. Udil dari belakang sana memberikan sedikit stun juga ke arah Rendeje. Dan Rendeje pun tumbang satu shuriken dari tangan Celiboy membuat Rendeje tumbang. Rasi di lain sisi terkena 2 damage yang bersamaan dengan adanya Oheb dan juga Haji yang sudah memberikan DPSI yang lumayan besar. Membuat Rasi pun pulang tapi ditukarkan dengan adanya turret. Tapi Udil sepertinya masih belum cukup. Masih memberikan Fatal Strike kepada teman-teman dari Blacklist International. Dan ternyata itu hanya sekedar untuk dessert saja, untuk menutup saja karena sisanya Celiboy mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Tidak ada Rasi, tidak bisa melakukan engage lagi kecuali Pai masuk ke arah turtle lane. Oh ini turtle kalau memang mau di fight juga agak berat sih sebenarnya. Retribution-nya Ya? masih ready dari keduanya dan wah Nino dapetin damage yang cukup sakit. Zaman Force keluar mengincar ke arah Hades terlebih dahulu namun masih bermain dengan Synchro Vision-nya free hit. Cukup sakit dari Oheb dan masih bisa mundur juga namun stun keluar ke arah Edward. Altarnya dibuka dan harus mundur sekarang juga. Alter Ego bisa ngebait banyak sekali source skill dari Blacklist. Oke, tapi kalau kita lihat dari segi turret objektif ya, ini sebenarnya masih sama-sama oke dan bahkan dari segi turtle juga masih sama-sama satu. Makanya kita bisa melihat bahwa bahkan dengan kill point pun ini masih sama-sama di angka 2 loh. Jadi dari segi power kedua belah tim itu sebenarnya masih sama-sama oke. Cuman Choji sudah mulai melihat bahwa Alter Ego dari segi chemistry kekompakan tim fight-nya ini udah mulai lebih bulat dibandingkan dengan Blacklist. Kalau misalkan Choji perhatiin, dari tadi sebenarnya Blacklist itu lebih menerima serangan sambil merecover, bukan mengengage serangan yang datang dari Alter Ego ataupun memberikan serangan kepada Alter Ego sendiri. Tetapi secara diam-diam Oheb di arah top lane dengan kosongnya top lane dari Alter Ego berhasil mendapatkan inner turret loh. Dan ini bakal merugikan, cukup merugikan untuk teman-teman dari Alter Ego. Dan Hades mencoba untuk kabur di Final Slash dan bahkan dikejar oleh Pai dengan vengeance-nya membuat dia pun pulang tanpa melakukan recall di arah top lane sana. Masih bisa dipunish terlalu dalam memang. Namun inner turret ini kayak sesuatu yang mahal banget loh. Masih di menit 8. Masalah orange buff ini jadi terekspos banget nanti. Nggak ada vision yang bisa dimiliki sama Alter Ego untuk nge-secure orange buffnya. Mungkin dari mid ini masih aman lah karena outer turret bisa ngasih vision juga. Tapi ntar jepit dari atas ini bisa aja terjadi. Apalagi kayak mungkin dia nanti bisa main 3-2 gitu kan dengan Oheb di atas dibantu misalkan sama Renegade atau Edward lah. Edward juga bisa ngasih damage soalnya. Sementara dari item Bloodlust ternyata untuk Edward agar bisa sustain nampaknya. Iya, ditambah lagi dengan adanya War X. Sebenarnya kalau kita ngeliat untuk dari line strategi sendiri, untuk dari segi power. Tapi Edward, satu bar HP tersisa, ternyata masih bisa kabur. Sementara untuk di arah bottom lane, Rasi lagi dan lagi menjadi garda paling depan. Tapi Nino dengan shield yang dimiliki masih cukup sustain, tapi nggak sustain dari Hades. Karena kalau Altar cukup telat untuk dikeluarkan. Pai coba untuk keluar dan ternyata masih ada minion untuk menyelamatkan dirinya. Cuman kalau menurut Choji sendiri, ini kayaknya udah mulai 4-1 nggak sih, Lim? Harusnya dari Alter Ego. Celiboy yang bakal ngisi landing jauh dan Pai. Flicker Final Slash yang cukup baik tadi sebagai inisiator. Bisa di follow up dengan aman. Bait yang bagus dari Nino bisa mundur tadi dia ngebuka zaman force-nya juga. Dan itu waktu yang dibeli cukup mahal. Udil juga bener-bener free banget. Jadi akhirnya satu kill ke arah Hades ini bayaran yang bagus banget buat Alter Ego. Masalahnya nih Hades juga udah 3-0 dari segi deathnya. Sementara Celiboy masih belum tumbang sama sekali. Dan kalau kita ngeliat dari segi levelnya, sebenarnya boleh ada perbedaan satu level ya. Cuman ini nggak sebesar gap dari patch note sebelum emblem diganti. Karena sekarang Season Hunter itu cuma nge-amplify dari segi damage bukan dari retribution. Pindah ke top lane, Edward pun terjepit oleh 3 player. Bahkan digigit oleh Rasi. Dan ternyata menjadi korban dari powernya Nino. Lord pun sekarang terbuka dengan sangat-sangat lebar. Apalagi dari segi level ternyata masih tetap berbeda satu level antar jungler. Dan ingat Infuriate di tangan Celiboy, otomatis untuk di arah late game powernya. Ini harusnya udah mulai menyentuh ke angka yang cukup masif. Dan bisa saja one shot ke arah player-player yang sekiranya agak rentan. Tapi untuk di arah mid lane sana, Alter Ego ternyata sudah dihancurkan mid lane turretnya. Tapi balik lagi ke Lord. Pai akhirnya maju sendirian ke depan sana, memberikan segi space.
Dengan powernya bahkan vengeance pun dilakukan. Hades pun mencoba untuk maju tapi sendirian di depan sana. Kesalahan yang cukup fatal dan tertumbangkanlah seorang Hades. Spike pun tumbang tapi lihat bagaimana Lordnya telah diambil oleh teman-teman dari Alter Ego. Waduh, Rasinya masih dikejar tapi hanya pokingan damage aja. Sementara dari teman-teman Blacklist juga mereka nggak bisa fight lebih lanjut lagi, apalagi masih ada Nino yang zaman force-nya udah mau ready. Sementara ini Hayabusa yang damage-nya terlihat cukup ya, dengan Retribution-nya juga yang ngebantu nge-boosting damage-nya lagi. Red Retribution ya, yang fire dia bisa mencuri damage lah untuk ngambil jadi damage-nya Hayabusa. Sementara waktu Lethal Ignition juga yang bisa ngasih DPS pastinya. Sementara Lord yang muncul kali ini untuk Alter Ego bisa dimanfaatkan mungkin untuk ngambil turret depannya dulu nih. Mid dulu deh seenggaknya, biar supaya ada space juga untuk dari Udylia bisa lebih leluasa gitu, sembunyi-sembunyi di arah rumputan. Karena kalau untuk di arah top lane ini sebenarnya gampang banget untuk di-push asalkan dari Alter Ego ya. Sesekali lah ada yang nge-push kayak sekarang Hayabusa dari Shelly Boy di arah top lane sana. Tapi pindah ke arah bottom lane, ternyata bottom lane tidak dilindungi oleh teman-teman dari Blacklist International. Dan justru lihat bagaimana mid lane-nya juga sudah mulai di-push oleh Pai. Oke, balik lagi untuk di arah mid lane. Odil, posisi terlalu maju sana. Rasi melakukan flicker untuk melarikan diri. Masih bisa survive tapi tertariklah satu player, yaitu Oheb. Dari tangan Alter Ego. Oheb hilang, otomatis tidak ada DPS power dengan attack speed dari teman-teman Blacklist International. Bahkan dikejar oleh Nino juga. Nino ke depan sana tapi sepertinya tertarik lagi. Hades! Diangkat oleh Nino dengan cukup cepat. Edward di depan sana tidak bisa sustain melawan Hayabusa. Satu baris speed tersisa. Alter Ego telah mengambil seluruh alter turret dari Blacklist International. Bahkan inner turret di arah bottom lane. Bahkan di arah mid lane pun sepertinya masih bisa diambil juga. Dan ini adalah momen yang cukup berbahaya untuk teman-teman dari Blacklist International. Waduh, Blood hanya sebentar lagi ready. Itu dia, Vengeance pun dikeluarkan 3 player ke depan sana. Edward pun menjadi korban selanjutnya, diikuti dengan adanya Haji. Tersisa tinggal Oheb dan juga Rena Jai sendirian. Untuk di top lane, Shelly Boy langsung melakukan push begitu saja. Dengan membiarkan di arah bottom lane, seenggaknya ini adalah power push potensial yang sangat besar yang telah di-achieve oleh teman-teman dari Alter Ego dengan menghilangkan 2 inhibitor turret. Waduh, 12 turret ini hilang di Lord yang pertama. Cukup mahal nampaknya. Biasanya Lord pertama itu dipakai buat ngabisin outer dan inner turret. Tapi ketika bisa dapetin base turret, maka itu adalah keuntungan yang sangat-sangat besar. Dan dari segi item Malefic Roar, Hunter Strike, penetrasi yang diambil sama Shelly Boy. Masalahnya ada Blade of Despair juga nih yang bikin damage-nya nanti jadi cukup. Sementara Lancelot-nya sustain, hybrid defense dan juga offense yang dibuild. Ini reward manipulation yang terpaksa harus dibuka. Fight di waktunya gak enak dan Pai siap untuk membalikan keadaan. Mungkin sayangnya gak mau komit, flickernya masih delay. Namun Nino dengan zaman force-nya bisa dapetin 1 kill yang cukup mahal karena Rene Jay. Tuh, cuman gue mau nanya, Lim. Kalau untuk sekarang kan second slot emblem itu kan ada season hunter ya. Sementara kalau misalkan di tangannya Shelly Boy, ini lebih oke season hunter. Atau lebih ke oke weapon master. Tapi tar dulu, Ohe pun telah diberikan shadow kill. Lumayan besar damage-nya tapi masih bisa survive berkat call altar dari Rene Jay. Sebenarnya untuk emblem tuh tergantung kondisinya, lawannya gimana. Kalau emang dia adu farming, season hunter bakal lebih efektif. Tapi kalau dia bisa free farming, nggak dirusuin juga, ya weapon master bisa nge-boosting damage nanti. Jadi tergantung gameplay sih. Untuk emblem sekarang yang udah gue riset itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Karena ya tergantung lawannya lah. Kalau misalkan marksman ngambil darah misalkan sama defense, atau dia ngambil sustain, salah atau enggak? Ya damage-nya bakal kurang bener. Tapi kalau ternyata lawannya bisa nabrak terus dan dia jadi selamat, jadi nggak salah dong. Nah itu makanya sekarang tergantung. Makanya emblem tuh bisa kalian setting pas kalian lagi draft. Buat apa? Biar kalian tuh bisa lihat dulu lawan kalian apa, teman-teman kalian pick apa. Dan sebagai player yang suka main solo ya, saya sangat terbantu pastinya. Karena kan teman saya picknya tebak-tebakan ya. Kadang dia pick hero yang suka-suka hati dia, kadang role-nya pun ya suka-suka hati dia. Nah, itu membantu sekali. Akhirnya saya bisa setting emblem dan itu bisa menyesuaikan. Ya, dari ini dia ada segi gold leaderboardnya. Tadi paling tinggi kalau nggak salah Shelly Boy ya? Shelly Boy. Ya, dengan gold paling tinggi di tangan Shelly Boy. Tadi ya. Berkat rotasi dia yang bisa dibilang cukup menyeluruh untuk game kali ini dari Line of Dawn. Dan Lord pun ini udah di menit ke-14 kalau nggak salah. Jadi sudah ada charge attack harusnya. Akan nekah di defense oleh teman-teman dari Blacklist International. Karena ini dia Lord pun juga sudah mulai masuk dan bahkan memberikan beberapa damage juga ke arah base star. Tapi dengan secepat itu Lord pun bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Blacklist International berkat real world manipulation yang dibawa oleh Haji. Dengan demikian otomatis dari segi minion gak ada yang bisa cukup masuk ke dalam sana untuk dipush oleh teman-teman dari Alter Ego. Shelly Boy masih mencoba untuk melihat kondisi, tapi ini ada wave minion yang kedua sudah mulai masuk. Rasi pun menyalakan konsilnya. Apakah akan ada yang ditarik, tapi ternyata langsung fokus saja kepada base turret. Ada sedikit kalau Alter dibuka, tapi ternyata base turret pun yang menjadi fokus terakhir bagi Alter Ego di game pertama kita kali ini. 1-0 Alter Ego tampil dengan sangat memukau.
gameplay dari Harit yang sempat tadi kalau kita lihat dari match